Shalom, selamat pagi bagi semua anak didik kami kelas 10. Perkenalkan Bapak Ronald Sitorus, mengajar bidang studi fisika. Nah, kepada anak didik kami, selamat datang bergabung di sekolah yang kita cintai, SMA San Thomas 2 Medan. Nah, kepada seluruh anak didik kami, di awal ini ada yang perlu Bapak tekankan bahwa selama Anda menjadi kelas 10, Anda belajar fisika, materinya sama dengan yang di SMP, cuma sedikit ada penambahan. Jadi alangkah baiknya sebelum belajar fisika, Anda ulang-ulang kembali materi-materi waktu di SMP, karena hal tersebut sangat membantu sekali demi kebaikan nilai-nilai akademik yang akan kita buat dan kelanjutan materi belajar kita. Nah, oke, baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi yang pertama sekali, yaitu bab 1 ya. Nah, bab 1 apa materinya? Ini hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kita harus tahu dulu dasarnya bahwa fisika itu termasuk dalam sains. Nah, berarti kita harus tahu pengertian sains. Sains adalah ini, ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam dengan cara mengamati, eksperimen, dan analisis. Nah, dasar yang kedua kita harus mengerti yang mana hakikat sains. Hakikat sains selalu sama dengan hakikat fisika. Jadi hakikat sains ada 3. Satu, yang pertama dia sebagai produk atau kumpulan pengetahuan. Yang kedua, dia adalah sebuah sikap atau cara berpikir. Dan yang ketiga adalah dia sebuah proses atau cara menyelidiki. Nah, yang ketiga, kita harus mengenal yang namanya cabang-cabang fisika, cabang-cabang sains. Cabang sains tentunya adalah fisika, kimia, biologi. Kalau matematika dia sudah umum, semua bidang studi mempelajari matematika. Ya, jadi cabang sains itu ada 3, fisika, kimia, dan biologi. Apa itu fisika? Karena bab ini kan kita belajar hakikat fisika. Nah, fisika itu adalah cabang sains yang mempelajari materi dan energi serta interaksinya. Jadi kalau ada zat, pasti ada energinya yang dihasilkannya. Apa hubungannya? Nah, itu dipelajari di fisika. Nah, kalau kimia dia hanya belajar tentang materi dan reaksi pembentuk materi itu sendiri. Nah, kalau biologi dia belajar tentang materi dan strukturnya. Nah, itu dia ya. Jadi sudah tahu kalian bahwa cabang fisika itu 3, fisika, kimia, dan biologi. Nah, oke. Kita lanjutkan kembali hakikat sains sama dengan hakikat fisika. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan hakikat sains sama dengan hakikat fisika. Yang pertama, fisika sebagai produk. Apa maksudnya? Dia adalah kumpulan ilmu pengetahuan berupa fakta, konsep, rumus, prinsip, hukum, teori, dan model. Jadi biasanya orang-orang IPA pola pikirnya berbeda. Dia tidak akan berbicara secara sembarangan. Dia akan berbicara sesuai dengan fakta. Dia tidak ngomong asal bicara ngaur. Gitu dia. Jadi kalau ada masalah, dia sesuai fakta yang ada. Itu dia ya, pada umumnya. Oke. Kemudian ada fisika sebagai proses. Jadi hakikat fisika, hakikat sains yang kedua, hakikat sebagai proses ya. Dia adalah semua jenis produk fisika itu yang dihasilkan. Semua jenis produk yang dihasilkan itu setelah dipelajari dari alam. Alam yang mana dipelajarinya? Yaitu ini materi dan energinya. Jadi semua kejadian-kejadian di alam bisa ditampung oleh sains pada umumnya dan dipelajari dengan cara yang pertama. Lihat, ada mengamati. Ada dirumuskan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis dengan eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Jadi artinya di sini fisika sebagai proses, banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh ilmu fisika untuk pengembangan teknologi modern saat ini. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya apa saja produknya, apa saja manfaatnya. Nah, kita akan lihat. Nah, yang ketiga, hakikat fisika, hakikat sains, dia adalah fisika sebagai sikap. Jadi orang-orang IPA biasanya akan bersikap secara ilmiah. Sikap ilmiah yang mana maksudnya? Lihat ini. Dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kalau ada sesuatu
Dia pasti sangat ingin tahu, mencari penyebab masalahnya apa, dia ingin tahu semuanya. Kemudian dia sangat percaya diri, sangat kreatif, teliti orangnya. Jadi orang-orang IPA biasanya sangat teliti, terutama dalam hitung-hitungan. Ya, hitungan rumus-rumus, semuanya dia akan teliti menjawab semua soal ya. Objektif. Dan yang paling utama adalah dia bersikap jujur. Nah, itu tadi. Orang IPA, orang sains, dia bicara sesuai fakta. Karena dia punya sikap ilmiah, yaitu sikap jujur. Nah, itu dia ya. Kemudian dia terbuka ke segala perubahan. Dia suka bekerja sama, mendengarkan masukan dari orang lain. Nah, ini dia. Jadi hakikat fisika dengan hakikat sains sama. Dia sebagai sikap, sebagai proses, dan sebagai produk. Nah, oke, metode ilmiah tadi sudah Bapak singgung. Untuk metode ilmiah tadi, dia adalah termasuk hakikat fisika yang kedua. Dia fisika sebagai proses. Nah, ini tadi sudah jelaskan bahwa orang-orang sains berpikir menggunakan sikap ilmiah, menggunakan prosesnya ini. Dia mengamati, suka mengamati apa yang terjadi di alam. Nah, ini dia suka mengamati. Kemudian apa penyebabnya? Nah, dia dirumuskannya semua, dikumpulkan data-datanya. Nah, ini dia. Membuat hipotesis. Nah, dia akan langsung bereksperimen. Kenapa petir terjadi? Dia mengamati. Kemudian kenapa bisa demikian? Dia akan rumuskan masalahnya. Kemudian dia akan kumpul semua data. Apa penyebabnya? Dia akan membuat dugaan. Ternyata petir itu muncul karena demikian. Nah, ini pasti diselidikinya. Nah, kemudian ada analisis data, kemudian dia akan baru menarik kesimpulan. Ternyata petir bisa muncul karena ini ion-ion di atmosfer, ya, perbedaan muatan listrik ada di sana. Nah, oke. Jadi anak-anak, Bapak sebutkan tadi bahwa fisika sebagai proses, dia menghasilkan semua produk teknologi. Nah, dari sinilah kita lihat, yaitu dari manfaatnya. Manfaatnya ada dua Bapak buat, ada untuk kepentingan sipil, ada untuk kepentingan khusus. Apa saja kepentingan sipil? Yang pertama, dia adalah bahwa fisika itu adalah ilmu pengembang sumber energi. Jadi sumber-sumber energi biasanya lahir dari pengamatan ilmu-ilmu sains, terutama fisika. Nah, coba lihat. Orang fisika mengamati alam, misalnya air, bisa digunakan untuk pembangkit, yaitu PLTA namanya. Sudah tahu kita, pembangkit listrik tenaga air. Nah, orang fisika melihat, orang sains, orang IPA melihat ada uap. Bisa nggak uap dipakai? Bisa. Menjadi pembangkit listrik tenaga uap. Air panas misalnya ya, itu kan ada uap panasnya, itu dimanfaatkan untuk jadi pembangkit listrik. Nah, kemudian ada sinar matahari, bisa nggak ini digunakan untuk pembangkit listrik? Bisa. Nah, ini lahir, ide-idenya ini semua lahir dari ilmu fisika, teorinya lahir dari sana. Ya, kemudian bahkan atom yang paling kecil bisa nggak dimanfaatkan untuk energi? Bisa, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini dia ada ya. Nah, yang kedua ada pengembang sarana dan prasarana. Jadi fisika itu pencetus inovasi, sang inovator dalam perkembangan sarana, prasarana, teknologi transportasi. Lihat, contohnya kereta api super cepat, kereta api magnet yang ada di Jepang, kereta api maglev namanya ya. Kemudian pesawat ruang angkasa, nah ini pesawat sipil, nah ini sangat banyak. Yang ketiga, fisika itu adalah inovasi ini untuk pengembangan sistem komunikasi, handphone, laptop, kamera digital, MP3, MP4, ini tablet, bahkan satelit. Nah, ini dia. Jadi manfaat fisika sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari, ilmu fisikanya. Yang keempat, dia adalah pengembang alat kedokteran. Nah, coba kita cek. Ini ada USG. Nah, ini USG, ultrasonografi. Jadi waktu kalian bayi dicek menggunakan USG. Jadi tahu kalian laki-laki atau perempuan. Nah, ini ya. Ada MRI, penyakit apa saja yang ada dalam tubuh kita bisa dicek dengan menggunakan MRI yang lebih akurat. Di samping ini ada ronsen ya. Nah, oke. Nah, manfaat yang kedua adalah manfaat untuk kepentingan khusus yang Bapak sebutkan tadi.
Kepentingan khusus ini biasanya untuk senjata yang dipakai oleh polisi maupun militer. Ini coba kita cek. Yang mana dia? Satelit mata-mata. Ini. Jadi semua alat ini, teknologi ini, satelit mata-mata itu ilmunya dari fisika. Rudal, roket, kapal selam, kapal perang, bom, segala jenis bom lah. Bom nuklir. Ini terutama itu dia. Bom atom, bom konvensional, pesawat tempur, tank, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak manfaat fisika. Jadi semua manfaat yang ini, manfaat ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari, ini kepentingan sipil dan kepentingan khusus dikerjakan oleh teknisi. Jadi semua jurusan teknik itu adalah termasuk fisika terapan. Jadi semua teori-teori fisika yang menerapkan itu adalah teknik. Nah itu dia. Jadi ilmunya datang dari fisika murni dan semua produk teknologinya ini dihasilkan oleh fisika terapan melalui jurusan-jurusan teknik. Ada teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut semuanya. Nah, di sini mungkin kalian sudah pernah praktikum ya. Nah, ini hal yang sangat mendukung saja kalau kita praktikum. Ada alat keselamatannya. Yang pertama ada jas lab, ini udah tahu kalian semuanya. Ada sarung tangan, kaca pelindung, masker, kain lab, P3K, ini semuanya yang umum kita temukan kalau di laboratorium. Oke. Bagaimana aturan keselamatan di laboratorium? Kita ikuti saja beberapa aturan ini. Yang 10 ini yang standar ya. Yang pertama, baca semua petunjuk kegiatannya, ikuti prosedurnya, pahami lambang-lambang di lab, kalau lambang kebakaran bagaimana, yang mudah terbakar bagaimana, tolong diperhatikan ya. Selalu gunakan alat keselamatan itu tadi, yang sebelumnya ya. Jangan pernah makan di lab, ini yang paling penting. Kalau misalnya kalian berpraktikum kimia, jangan dipakai. Jangan bawa makanan ke dalam ya. Karena bisa terkontaminasi. Cuci tangan sebelum dan sesudah bereksperimen. Hati-hati di lab. Alat-alatnya kan mudah pecah. Dijaga nak ya. Nah, kemudian kalau sudah keluar dari lab itu di laboratoriumnya dirapikan, kembalikan alatnya, dibersihkan labnya, lampunya dimatikan, baru keluar dari laboratorium. Nah, oke, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak didik kami. Terima kasih.